Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara, renungan hari ini Yohanes memberikan sebuah perintah untuk menguji pengajar dan ajarannya. Yohanes mengingatkan bahwa ada beberapa orang yang telah menggunakan hal mistis untuk menyesatkan orang percaya. Mereka melakukan mujizat seolah-olah itu berasal dari Allah. Sebenarnya mereka melakukan semua itu bukan berasal dari Allah, namun berasal dari roh jahat. Bahkan pengajaran yang diberitakan, mereka tidak percaya bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Pengajaran seperti ini tidak hanya ada pada saat itu, tetapi Yohanes mengatakan bahwa nabi-nabi palsu ini akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, melalui bacaan hari ini kita kembali diingatkan untuk berhati-hati terhadap pengajar palsu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu untuk menguji apakah pengajaran yang diberikan seseorang itu benar atau tidak. Yohanes memberikan cara untuk kita menguji apakah pengajaran itu benar atau tidak dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat melihat pengajar yang benar. Seorang pengajar yang benar yaitu seorang yang hidupnya dikendalikan oleh kebenaran dan menjadikan Injil sebagai hal yang utama dalam pemberitaannya dan mengajak setiap jemaat untuk terus bertumbuh dalam iman dengan cara menghidupi nilai-nilai kebenaran yang diajarkan melalui firman Tuhan. Lalu yang kedua, pengajar sesat. Pengajar sesat ini biasanya hidupnya itu dikendalikan oleh nilai-nilai duniawi. Hidupnya mengikuti keinginan-keinginan daging, dan pengajaran yang diberikan itu biasanya membuat orang percaya itu menjauh dari nilai kebenaran yang diajarkan melalui firman Tuhan. Saudara, kita sudah melihat perbedaan antara pengajar yang benar dan pengajar yang sesat. Marilah kita terus waspada dan menguji setiap ajaran yang kita terima sehingga kita tidak terjebak oleh pengajaran yang sesat. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu menguji ajaran yang kita terima? Jika selama ini kita belum menguji setiap ajaran yang diterima, maka marilah berdoa meminta hikmat kepada Allah, sehingga mulai saat ini kita selalu menguji setiap ajaran yang kita terima.
Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menjadi orang-orang percaya yang dapat dengan benar-benar menerima setiap ajaran yang kami terima, Tuhan. Tuhan, kami minta biarlah Roh Kudus terus membimbing kami agar kami dapat menjadi orang percaya yang dapat melihat setiap ajaran yang kami terima, sehingga kami tidak terjebak oleh pengajaran sesat yang ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Biarlah terus setiap kehidupan kami dapat menjadi orang-orang percaya yang terus memegang nilai-nilai kebenaran, dapat terus memegang pengajaran yang benar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga, Tuhan, berdoa untuk hari ini kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.